penyihir. Sekarang konvensi cosplay, sampai digelar di depan hotel. Apakah ini masih di bumi? Masih berhubungan dengan si bucin Shen Miao, ya? Tuan Qin, itu bucin, bagaimanapun dia mengantar makanan, membiayai aku hingga jadi model. Kalau aku langsung menendangnya sekarang, orang-orang pasti akan bergosip. Tapi, si bucin itu bahkan tanganku belum pernah disentuhnya. Kau bilang begitu lalu aku harus percaya. Kalau begitu aku harus periksa baik-baik. Tuan Qin. Tuan Qin, Anda cuma memanjakan Tian-Tian saja. Lihat saja kalau tidak kuhabisi kalian semua, sampai tuntas. Acara sebentar lagi mulai, kami masih harus ganti kostum di belakang panggung. Tenang. Mobilku sangat cepat. Tuan Qin benar-benar nakal. Setelah aku antar pesanan ini, Tian-Tian juga seharusnya sudah pulang dari peragaan busana. Kompetisi Ratu Kecantikan Amal, permainannya orang kaya. Jadi tidaknya, aku tetap tidak sanggup menyinggung mereka. Astaga, pemandangan ini memanjakan mata. Tian-Tian, Shen Miao, bukankah kamu bilang kalau kamu sedang ikut peragaan busana? Kenapa kau dipeluk seorang pria dan masih di sini? Jadi ini yang kau ceritakan? Si bucin, pengantar makanan itu, matamu buta, tidak lihat. Dia sekarang milikku. Aduh, Tuan Qin nakal. Shen Miao, apakah urusanku harus kamu urus? Ingat posisimu. Sebagai penjilat, kau harus sadar diri. Jika tidak mau menjilat, enyah dari sini. Kau perempuan jahat. Agar kau bisa menjadi model, Qiuya bekerja 3 kali sehari. Beginikah caramu membalas kebaikanku? Sialan. Tuan Qin, maafkan saya. Saya akan segera membuang benda yang mengganggu ini jauh-jauh. Tunggu sebentar. Ambil itu. Buka. Dasar orang rendahan, melihat wanitamu sendiri, merangkak menjilatku, menyenangkan, bukan? Ayo. Bisa dihajar oleh Tuan Qin, itu adalah keberuntungan yang sudah kau kumpulkan seumur hidup. Cepat pergi. Dikhianati pacar? Bahkan petugas keamanan pun bisa seenaknya menginjakku. Mengapa dunia ini begitu tidak adil? Mengapa aku harus dipermalukan seperti ini? Anak muda yang tampan, tolonglah aku. Beri aku sedikit makanan, aku sangat lapar. Ambil saja semuanya. Menolong sedikit pun tidak apa-apa. Kau saja sedang kesulitan, tapi masih berbuat baik, semangat yang patut diacungi jempol. Baiklah, aku, nenek tua ini, akan membantumu menjadi orang terkaya di dunia. Bagaimana? Kau bukan dewa? Jangan bercanda denganku. Dewa itu tidak menarik.
Orang-orang lebih suka memanggilku penyihir. Makhluk kecil yang menyedihkan, biar kau rasakan rasanya menjadi sangat kaya raya, dan alami sensasi menginjak-injak semua orang. Di duniamu, nilai barang akan terdepresiasi jutaan kali, hanya kau yang tidak akan terpengaruh. Ingat, kekuatan ini bisa mengangkatmu ke awan, tapi juga bisa menjerumuskanmu ke jurang. Saat kelima garis di dahimu bersinar sepenuhnya, itu adalah saat rohmu kembali ke neraka dan menemaniku selamanya. Akan kubuat kau rasakan menjadi kaya raya. Keluarga onlineku, inilah lokasi malam ini tempat diadakannya acara amal kontes kecantikan yang sedang viral. Gaunku. Dasar kurir pengantar makanan sialan, apa kau tidak punya mata? Maafkan saya tidak sengaja. Ini padahal Chanel baru saya beli, jijik sekali. Berapa harga gaun ini? Saya akan ganti rugi. Hei kurir makanan, bukan bermaksud meremehkanmu. Angka ini, apa kau sanggup menggantinya? 50.000? Selama ini saya menabung dengan berhemat, baru terkumpul 200 juta rupiah. Gaunmu itu ada benang yang keluar? Lihat saja jahitannya, sepertinya tidak seharga itu. Kau tahu apa? Dasar orang miskin. Ini namanya desain berkelas. Jika tak mampu bayar, bilang saja langsung. Jangan menjelek-jelekan selera saya di sini. Pergi sana, pergi. Melihatmu saja sudah membawa sial. Keluarga online, siapa yang mengerti? Ditabrak oleh kurir yang kotor dan bau sampai gaun saya rusak. Gaun Chanel baru saya, semuanya hancur. Untung saya berhati mulia, tidak mau mempermasalahkannya dengan dia. Keluarga onlineku, cepat hibur hati Yaya yang terluka ini dengan hadiah. Siapa bilang saya tidak bisa bayar? Rp200 juta saya tidak bisa bayarkan, tapi saya bisa kirim super roket seharga 20 juta rupiah. Biar dia lihat, saya juga tidak bisa diremehkan. Super roket 1 miligram uang. Karnaval 8 mikrogram uang. 1 mikrogram sama dengan 0,1 miligram. 1 miligram sama dengan 0,1 sen. 1 sen sama dengan 0,10 sen. 10 sen sama dengan 0,1 koin. Artinya, 1 haukian setara dengan 0,001 keping. Ini, apakah sistem hadiahnya mengalami gangguan? Masa bodoh? Ini adalah kesempatan emas. Kia sekarang memberikan hadiah seharga 1 keping, pasti akan membuatmu terkejut setengah mati. Perasaan melihat roket memenuhi layar ini, apakah ini kekuatan uang? Terima kasih. Terima kasih kakak misterius atas hadiah. Ya ampun, ini 100 roket super. Kakak misterius, kamu yang paling peduli pada Yaya. Kia cinta kamu. Kakak misterius, apakah kamu juga di kota Jiang? Yaya ingin mentraktirmu makan untuk mengucapkan banyak terima kasih. Boleh? Sudah kuduga uang berbicara. Perlakuan bagi penyumbang peringkat pertama ini memang berbeda. Kia sibuk. Kakak Shen Miao, apakah itu kamu? Kian-kian, sayang, apakah ini benar-benar gadis kecil yang ingusannya meleleh, yang selalu mengekoriku kemana-mana, sambil memanggilku kakak? Kakak Shen Miao, benar-benar kamu. Kenapa kamu bisa ada di sini? Wajahmu dan bajumu, kenapa basah kuyup begini? Kia, datang mengantar makanan, tadi sempat ada sedikit masalah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Sudahlah, Kakak Shen Miao. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Apa ada kotoran di wajahku? Tidak ada. Kia hanya tidak menyangka. Anak kecil yang dulu masih memakai celana terbuka, yang selalu mengikutiku, dan kalau jatuh hanya bisa menangis sambil ingusan, sekarang sudah tumbuh begitu cantik. Ih, Kakak Shen Miao, hal yang terjadi saat kita kecil, jangan diungkit lagi. Oh, tidak diungkit lagi. Ngomong-ngomong, Kian, apakah kamu juga datang untuk menghadiri acara amal ini? Iya. Kia baru pertama kali ikut acara seperti ini. Kiuya merasa tidak yakin. Kia agak takut. Bisakah kamu menemaniku? Kia, tapi sepedaku dan pakaianku ini. Aduh, Kakak Shen Miao, anggap saja menemaniku. Kamu lupa, dulu waktu kecil kalau sudah gelap, Kia tidak berani ke toilet. Kamu selalu menemaniku. Baik. Benar-benar tidak ada pilihan lain selain menuruti maumu. Kiu, ya sudah tahu, Kakak Shen Miao yang terbaik. Kalau begitu, acaranya sebentar lagi akan dimulai. Ayo kita masuk. Kakak Shen Miao, saya membuka pusat kebugaran sendiri. Sekarang saya pemilik sekaligus pelatih. Itu bagus sekali. Menjadi bos sendiri, hidup bebas. Astaga, hanya untuk penataannya saja pasti menghabiskan jutaan, ya? Jutaan? Mana mungkin, Kakak Shen Miao? Jika ada yang bisa mengeluarkan 1 juta, bukankah dia sudah menjadi orang terkaya di dunia? Kian, jangan bercanda dengan kakakmu. Orang terkaya di dunia, mana ada yang tidak punya aset triliunan? Sudahlah, tidak usah bicara denganmu. Saya harus pergi ke ruang tunggu untuk bersiap. Cari tempat sendiri, duduklah dulu. Baik, cepatlah pergi. Tuan Qin, saya dengar Anda sedang bersiap membuka perusahaan media hiburan. Bagaimana kalau saya menjadi penyiar di perusahaan Anda? Itu tergantung pada performa Anda. Bagaimana tukang antar makanan ini bisa masuk? Bau sekali. Apa gunanya para penjaga keamanan? Sungguh sial. Sejak kapan seorang kacung miskin yang berbau tak sedap pantaskah sejajar dengan tuan muda ini? Qin Shou, apa yang kau lakukan? Tuan Qin adalah orang terkaya di kota-kota Jiang, memiliki aset puluhan miliar rupiah. Statusnya sangat mulia. Tempat di sebelah Tuan Qin, apakah pantas diduduki oleh sampah masyarakat yang menyebarkan bau keringat tenaga kerja murahan sepertimu? Cepat enyah dari sini. Jangankan tempat di sebelah Tuan Qin, bahkan acara kontes kecantikan amal ini bukanlah tempat yang boleh kau hadiri, si tukang antar makanan. Kenapa tidak? Di papan luar sudah tertulis, semua orang boleh berpartisipasi. Kia hanya mengambil tempat duduk, kenapa? Siapa yang terganggu? Nak, buka mata konyolmu lebar-lebar dan lihat. Ini adalah kontes kecantikan amal, bukan panti pijat kaki di gang sempit. Mereka yang duduk di sini, kekayaan bersihnya minimal 10 miliar rupiah. Kau, seorang pengantar makanan, pantas? Sampah masyarakat seperti ini, umur hidup tidak akan pernah melihat rupiah sebanyak itu. 10 miliar rupiah? Kiuya hanya seorang pengantar makanan? Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Kalau tidak punya, cepatlah keluar, antarkan makananmu. Jangan mengganggu di sini. Itu hanya ambang batas untuk masuk ke aula. Jika ingin duduk di baris ini, tidak perlu banyak. Cukup uang jaminan untuk bisa duduk di kursi ini. Ingin berpartisipasi saja 10 miliar rupiah, kalau begitu duduk di barisan depan, bukankah itu akan berlipat ganda? Berapa? Tentu saja, Kian, kakak miau-miaumu tidak bisa menemanimu. Kenapa? Takut? Baguslah kalau takut. Di kota Jiang, selain saya yang menjadi orang terkaya, yang bisa mengeluarkan 1 rupiah, sungguh tidak banyak. Berapa? Kamu bilang berapa? Dasar orang miskin. Ingat baik-baik, saya adalah tembok tak tertembus bagimu. Kalau sudah mengerti, cepatlah pergi dari sini. Kamu yakin yang kamu maksud 1 rupiah? Bukan 10 juta rupiah? Dasar pecundang rendahan,
10 juta sudah cukup untuk membeli seluruh bumi ini. Kau tidak takut lidahmu kepleset saat bicara begitu? Seorang pengantar makanan, berada di mana-mana di bawah terik dan hujan. Berapa sen yang bisa dia hasilkan dalam sebulan? Sepertinya bahkan untuk segelas anggur di tempat ini pun dia tak mampu beli. Jadi, benar hanya dengan 1 koin bisa duduk di sini? Tentu saja. Selama kau memberiku 1 koin, aku akan mengizinkanmu duduk. Tuan Qin, memintanya memberikan uang, lebih baik memintanya menurunkan bulan dari langit, benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Dia bersikeras untuk membuat malu dirinya di depan para bangsawan kota-kota Jiang. Sebagai orang terkaya, tentu saja aku harus memberinya kesempatan. Kalian semua gila ya? Membahas 1 koin seolah itu hal yang sangat besar, aku akan mencarikannya untukmu sekarang juga. Tunggu sebentar. Sepertinya uangku sudah kuberikan kepada nenek gila itu. Kenapa aku selalu merasa melupakan sesuatu ya? Aduh, masih saja berlagak mencari-cari uang? Kau, jika benar bisa mengeluarkan uang, walaupun hanya koin 10 sen, aku akan memanggilmu ayah, bahkan berlutut dan bersujud di depanmu di sini. Ini Dia benar-benar punya 2 koin. tunai, dan dia langsung mengeluarkan 2 lembar sekaligus. Syukurlah nenek gila itu masih menyisakan 2 koin untukku. Ngomong-ngomong, apakah kompetisi yang diikuti Qian itu benar-benar kontes kecantikan yang serius? Q, ya, hanya mengeluarkan 2 koin. Apakah perlu terkejut sebegitu rupa? Kalau begitu, boleh saya duduk sekarang? Duduklah, silakan duduk. Tuan Sen, tadi saya meremehkan Anda. Anda sungguh berjiwa besar. Jangan ambil hati ucapan saya. Hanya 2 koin, makan es loli saja lebih mahal dari ini. Shen Miao, jangan berpikir. Kepada para tamu yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kontes kecantikan amal cahaya puncak awan akan segera dimulai. Mohon para finalis bersiap-siap. Sekarang, mari kita arahkan pandangan, detak jantung, dan semua semangat kita kepada bintang kita yang paling bersinar malam ini. Dipersilakan para finalis naik ke panggung. Kenapa Qian belum juga keluar? Apa dia sengaja tampil belakangan? Qian yang sekarang memang pantas seperti itu. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah bintang kembar yang paling ditunggu malam ini, yaitu Nona Tian dan Nona Yun Qian untuk naik ke panggung. Dewi Qian tersenyum padaku. Dewi Qian sangat cantik, benar-benar seperti bidadari yang keluar dari lukisan. Gaun ini, aura ini, sungguh menakjubkan. Tian sedang mengedipkan mata padaku. ST, siapa yang tidak tahu dia adalah wanita Tuan Qin? Kau mau cari mati? Shen Miao, bagaimana sampah ini bisa masuk? Peringkat akhir kontes kecantikan amal tahun ini
akan ditentukan oleh investasi amal dari para tamu terhormat sekalian. Setiap rupiah yang Anda sumbangkan akan diubah menjadi kasih sayang untuk mendukung program amal kami. Sekaligus juga menentukan peringkat akhir kontestan favorit Anda. Saat ini saluran investasi resmi dibuka. Saya berinvestasi pada Nona Tian-Tian, 0,8 poin. Saya berinvestasi pada Nona Yun Kian-Kian, 0,5 poin. Saya pilih yang gaun merah itu, 0,3 poin. Dukungan untuk nomor 5, 0,6 poin. Nomor 3 lumayan, 0,4 poin. Apa-apaan ini? Masing-masing mengaku sebagai orang terkaya di kota Jiang, tapi menyumbang hanya 0, sekian poin? Pelit sekali kalian ini. Saya berinvestasi untuk Tian-Tian. Jumlahnya adalah Rp10.000. 5. 5. Tuan Qin memang pantas dijuluki orang terkaya di kota Jiang. Nona Tian-Tian pasti akan jadi juara malam ini. Tian-Tian, Tuan Qin langsung menyumbang 5, agar kamu bisa menang. Memanjakan sekali ya. Hanya dengan Rp5 bisa jadi juara pertama? Kontes kecantikan amal yang katanya ini? Jangan-jangan hanya kedok belaka? Semuanya palsu? Orang terkaya Qin memang pantas menjadi kebanggaan kota Jiang. Rp5. Ini adalah saat penting yang patut dicatat dalam sejarah amal kota Jiang. Mari kita berikan penghormatan tertinggi kepada Tuan Qin. Nona Tian-Tian, cahaya kemilau Anda malam ini bersinar terang berkat Tuan Qin. Para kontestan, kalian tidak perlu tergiur. Saya telah mendirikan sebuah perusahaan media bintang puncak. Malam ini, selain acara amal, saya juga memberikan kesempatan kepada kalian. Perusahaan media ini adalah kesempatan yang bisa membuat kalian melompati kelas sosial dan naik status dengan cepat. Asalkan kalian mengerti cara memilih dan mengerti cara meraih kesempatan, tunjukkan nilaimu padaku. Contohnya, Tuan Qin, saya yang paling tahu cara berterima kasih. Tuan Qin, saya selalu mengagumi Anda. Tuan Qin, pilih saya. Pilih saya, pilih saya, Tuan Qin. Ada apa ini? Ini kontes kecantikan atau tempat pelelangan manusia? Tuan Qin, pilih saya. Tapi, Tuan Qin, kita semua tahu, Nona Tian-Tian adalah kekasih Anda. Anda berinvestasi pada Nona Tian-Tian, itu sama saja berinvestasi pada diri Anda sendiri. Anda memberi kami kesempatan ini. Apa ini? Bukan janji kosong belaka? pembawa acara, beri gadis ini satu suara, gesek dari kartu saya. Aduh, ini baru namanya kekuatan sejati. Dukungan nyata, Tuan Qin memang keren. Tuan Qin, kami semua akan ikut dengan Anda. Bagus. Pembawa acara, beri mereka masing-masing satu suara. Hebat sekali. Memberi suara satu persatu, mereka bisa sangat bersemangat, sungguh membosankan. Nona Kian-Kian, apakah kamu tidak mau ikut denganku? Perbedaan ini sungguh seperti langit dan bumi. Jika kamu ikut denganku, perbedaan itu bisa hilang seketika, bahkan aku bisa membuatmu berada di posisi yang lebih tinggi. Mengapa harus bersusah payah seperti ini? Tidak perlu, Tuan Qin. Saya ikut kompetisi ini untuk membuktikan diri, bukan untuk transaksi. Tidak, kau pura-pura suci kenapa? Klub kebugaranmu hampir bangkrut, kan? Kau datang ke sini, bukankah hanya ingin mencari seseorang untuk menyelamatkan klub kebugaranmu? Asal kau ikut denganku, aku jamin klub kebugaranmu akan menjadi yang terbaik di kota Jiang. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Kakak Shen Miao. Dasar tukang antar makanan bau. Kau berani menyentuhku dengan tangan kotormu itu? Menjijikkan. Menjijikkan. Keamanan.
Cepat usir sampah ini. Keluar dari sini. Kinsho, kau hanya menghabiskan sedikit uang dan sudah menganggap orang sebagai barang dagangan untuk dipilih-pilih. Kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah Raja Langit. Kau benar-benar sesuai dengan namamu. Tidak lebih baik dari binatang buas. Dan juga ini, yang kalian sebut kontes kecantikan amal, itu hanyalah tempat sampah perdagangan yang diselenggarakan dengan kedok amal. Kurang ajar, dasar orang yang tidak tahu diri. Dari mana datangnya orang gila ini? Berani-beraninya menghina kami, seluruh masyarakat kelas atas kota Jiang. Apa aku salah bicara mengadakan acara sebesar ini, tetapi uang yang disumbangkan, jika dijumlahkan, belum sebanyak uang makan siangku. Acara ini benar-benar hanya kalian bersenang-senang sendiri, pertunjukan sampah yang hanya pura-pura. Shen Miao, uang ini bisa membeli banyak makanan mewah sampai menggunung. Apa kau tidak takut perutmu meledak? Beberapa rupiah saja disebut makanan mewah? Tian-Tian, kenapa baru sekarang aku sadar? Kau ini orang gila ya? Kau. Shen Miao, kau benar-benar berpikir setelah mengeluarkan 20.000 rupiah itu, kau bisa seenaknya saja? Kau berani bilang sumbangan kami receh? Baiklah, buktikan padaku. Buktikan kau lebih kaya daripada kami semua. Lebih berkualitas dari kami semua. Kau kan ingin mendukung adikmu Kian-Kian. Ayo, sumbangkan. Kyuya ingin lihat, kau si kutu busuk ini, seberapa banyak uang besar yang bisa kau keluarkan untuk pamer. Kau meremehkan siapa? Dalam sebulan, aku bisa mendapat ribuan dari pengiriman makanan. Hari ini saja, aku sudah dapat 600.000 rupiah. Dibandingkan dengan kalian para miliarder palsu ini, aku bisa menyumbang berkali-kali lipat lebih banyak. Shen Miao, kok aku tidak pernah menyadari kau bisa membual sebesar ini? Sudah ketahuan, masih saja keras kepala. Kau bilang, kau bisa menghasilkan 300 sehari benar? Baiklah, kalau kau berani. Sumbangkan saja semua 300 itu. Bisa saja, meskipun miskin, Kia tidak seperti kalian, yang berlagak saja. 300 memang tidak banyak, tapi ini adalah ketulusan hatiku untuk amal. Tuan Qin, kurasa pengantar makanan ini memang sengaja mencari masalah denganmu. Shen Miao, kalau kau hari ini tidak bisa mengeluarkan 300.000 rupiah, akan kupatahkan kakimu, agar sisa hidupmu hanya bisa bertahan hidup dengan mengemis. Kak Shen Miao, jangan bicara omong kosong lagi. Kyu, ia akan membayarnya untuk dia. Tolong lepaskan dia. Membayarnya untuk dia? Uangmu sudah dihabiskan semua oleh ayahmu. Kau tidak punya uang sama sekali. Ambilkan mesin pos. Biarkan dia gesek. Kalau dia tidak bisa membayar 300, Kyuya akan membuatnya keluar dari sini dalam tandu hari ini. Pengantar makanan, kau pikirkan baik-baik. Jika kau minta maaf sekarang, berlutut dan memohon ampun kepada Tuan Qin masih ada waktu. Kyuya gesek kartunya. Berlagak? Terus berlagak? Kau bahkan mengeluarkan uang simpanan terakhirmu, ya? Itu 300.000 rupiah, kau bahkan harus menggadaikan sisa hidupmu untuk mendapatkannya. Hanya 300.000 rupiah, kan? Perlukah seheboh ini? Kau. Biarkan dia gesek. Berani melawan aku di depan umum, akan kubuat kau hidup menderita. Pembayaran berhasil. Lihat layar besarnya. 300. Ya ampun. Sampah ini, mana mungkin dia punya 300.000 rupiah? Seorang pengantar makanan memberikan 300, bagaimana mungkin ini terjadi? Direktur, situasi gawat. Kian itu memiliki saldo hingga 200 juta rupiah, tetapi hampir tidak pernah aktif, telah diklasifikasikan oleh kantor pusat sebagai prioritas perhatian tingkat tertinggi klien misterius, yaitu Shen Miao. Orang terkaya Shen melakukan transaksi 300 rupiah di kota-kota Jiang. Ya, dia adalah Shen Miao. Dia ternyata berada di lokasi kontes kecantikan. Orang terkaya Shen, ini berarti dia ingin secara terbuka mengumumkan identitasnya. Ikut aku ke lokasi kontes kecantikan. 300? Dia baru saja menggeseknya? Sungguh dosa. Itu 300 rupiah. Bisa membeli berapa banyak jalanan. Dia menyumbangkannya begitu saja. Kak Shen Miao, uang ini dari mana ya? Ini adalah uang yang kuperoleh dari mengantar makanan hari ini. Kak Shen Miao, itu kan 300 rupiah.
Bagaimana bisa menghasilkan 300 rupiah dari mengantar makanan? Tidak mau bilang ya sudah. Saudara, tadi aku bicara sedikit keras. Tolong jangan dimasukkan ke hati ya. Sudahlah, aku tidak peduli. Kia hanya ingin mengingatkan beberapa orang, daripada bertindak semena-mena, lebih baik fokus pada kegiatan amal. Dasar segerombolan orang bodoh. Dia hanyalah pengantar makanan rendahan. Mana mungkin dia punya 300? Pasti dia mencurinya. Menurutku dia pasti mencurinya. Nona Tian-Tian benar. Dia terlihat sangat miskin. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Dia pasti mencurinya. Itu kan hanya 300.000 rupiah. Kiyuya bisa gigit jari, mengirimkan beberapa pesanan lagi, dan sudah dapat dalam sehari. Apa perlu sampai mencuri? Sungguh lelucon, jangan-jangan dia sedang bermimpi? Para hadirin, si sampah ini, dia tidak hanya mencuri dengan jumlah besar, tapi juga bicara ngawur di depan umum. Dia harus segera diserahkan ke kantor polisi. Benar. Dia tidak boleh dibiarkan lolos orang berbahaya seperti ini. Kia, keamanan, tangkap kedua orang ini dan bawa mereka untuk ditindak. Kakak Shen Miao, cepat lepaskan dia. Jangan. Apa-apaan ini? Itu memang uangku. Semua hentikan. Kakak Shen Miao, kamu baik-baik saja? Kiyuya baik-baik saja, jangan khawatir. Siapa dia? Dia adalah Direktur Sun dari Bank Komersial Kota Jiang. Direktur Sun, mengapa Anda sudi datang kemari? Kiyuya tahu, pasti kurir ini mencuri 300.000 dari bank, ketahuan oleh bank, dan direkturnya datang sendiri untuk menangkapnya. Sampah tetaplah sampah. Kurasa kamu pura-pura jadi kurir, padahal sebenarnya adalah pencuri, ya? 300.000 itu memang hasil kerja kerasku. Sudah mau mati masih saja bicara besar. Bapak Sun, saya akan suruh orang untuk mematahkan tangan dan kakinya. Laksanakan. Saya lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Shen. Bapak Sun, apa maksud Anda? 600.000 rupiah ini memang milik Tuan Shen, harta yang sah. Harta yang sah? Bagaimana mungkin? Dia itu siapa sih? Dengarkan baik-baik, Tuan Shen Miao adalah nasabah bank kami yang tercatat sebagai orang dengan aset yang kuat dan tak terbantahkan, orang terkaya di kota Jiang. Siapapun yang berani mengganggu Tuan Shen, jangan salahkan saya Sun jika tidak sopan. Dia orang terkaya di kota Jiang. Orang rendahan pengantar makanan, pantas disebut miliarder kota Jiang. Tidak mungkin. Dia sudah menjadi budakku begitu lama. Apakah dia miliarder atau bukan? Mana mungkin aku tidak tahu. Itu, Bapak Sun, Anda jangan bercanda denganku. Kia hanya punya 200 juta rupiah di rekeningku. Bagaimana mungkin aku miliarder? Berapa? 200 juta rupiah? Kia, miliarder kota Jiang yang diakui, di rumah saja hanya punya 20 juta rupiah. Kau, seorang pengantar makanan, berani bilang kau punya 200 juta rupiah secara tunai? Cukup. Kau berulang kali menghina miliarder Shen. Kau benar-benar tidak bisa dinasihati. Ayo, lemparkan dia keluar. Kiyuya adalah miliarder kota Jiang. Sun Yuqian, kau berani menggangguku. Kau cari mati. Kenapa? Lepaskan aku. Itu, miliarder Shen. Sebelumnya aku ditipu oleh kedua bajingan itu. Mohon maaf, mohon maaf. Kiyuya adalah pemilik restoran Xingyao di kota Jiang. Asal Anda ucapkan satu kata, seluruh restoran Xingyao akan melayani Anda. Restoran paling top di kota Jiang? Seorang pengantar makanan sepertiku bisa masuk juga? Aduh, apa yang Anda katakan itu? Meskipun Anda menginginkan restoran Xingyao, akan kuserahkan kepadamu. Jangan. Miliarder Shen. Kiyuya adalah Li Guang, direktur perusahaan mobil kota Jiang. Satu kata dari Anda, semua mobil mewah perusahaan bisa Anda gunakan. Miliarder Shen, lihat, mau tidak aku menemanimu malam ini? Tunggu. Biar aku cerna dulu. Kia hanya punya 100 juta rupiah di kartu bankku. Kalian semua bilang aku orang terkaya. Benar? Kalau begitu, berapa banyak yang kalian punya? Kau punya berapa? Tuan Shen Miao, asetku hanya 5.000 rupiah. Ini sangat jauh berbeda dengan milik Anda. Rupiah?
Kau yakin tidak bilang juta? Itu benar sekali, Tuan Shen Miao. 5.000 juta, Qiu ya bahkan tidak berani memimpikannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ada orang terkaya yang semiskinku? Tunggu, mungkinkah? Kian, katakan padaku, berapa harga properti di pusat kota-kota Jiang sekarang? Kakak Shen Miao, sekarang 10 rupiah sudah bisa membeli villa tunggal di kota Jiang. Jadi kau tidak membohongiku. Orang-orang lebih suka memanggilku penyihir. Makhluk kecil yang menyedihkan, biar kau rasakan rasanya menjadi sangat kaya. Rasakan sensasi, menginjak semua orang. Di duniamu, nilai barang akan terdepresiasi 1 juta kali lipat, hanya kau yang tidak terpengaruh. Kia, ingat semuanya. Harga barang terdepresiasi 1 juta kali lipat, hanya milikku yang tidak berubah. Kau tidak apa-apa, kakak Shen Miao. Jadi penyihir itu nyata. Maka 100 juta rupiah di kartu bankku di dunia ini setara dengan 1 triliun rupiah. Qiu, ya benar-benar orang terkaya di kota-kota Jiang. Kaya. Shen Miao, aku salah. Kia akan memutuskan hubunganku dengan Qin Shou sekarang juga. Kita kembali bersama ya. Kembali menjadi budak yang selalu datang dan pergi sesukaku? Tidak, Shen Miao. Selama kamu mau, aku rela menjadi budakmu juga. Sikapmu yang sekarang ini, bukankah karena kamu tahu aku orang terkaya? Begini saja, jika kamu mau menari dengan energik di depan semua orang, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Shen Miao, ada banyak orang di sini. Bagaimana kalau kita pulang saja? 3. Dua. Kia akan menari. Kian, kontes kecantikan sudah selesai. Ayo kita pergi. Shen Miao, Kia sudah melakukan seperti yang kamu minta, menari di depan semua orang. Apakah aku sudah bisa menjadi budakmu? Kakak Shen Miao hanya bilang akan mempertimbangkannya. Bukan berarti kamu pasti akan diterima. Benar kan kakak Shen Miao? Benar sekali. Qiu ya menyuruhmu menari di depan semua orang, dan kamu benar-benar melakukannya. Memang dasar orang yang sangat mata duitan. Orang sepertimu membuatku jijik. Wanita dengan pandangan sesempit itu masih mau mendekati orang terkaya, Sen? Lelucon. Seharusnya bercermin dulu. Shen Miao, kamu mempermainkanku. Kakak Shen Miao, tidak menyangka setelah beberapa tahun tidak bertemu, kamu sudah menjadi orang terkaya di kota Jiang. Kia juga tidak menyangka. Bagaimanapun juga, berkat kamu, aku bisa menjadi juara pertama kontes kecantikan ini. Hanya saja. Hanya saja apa? Bukan apa-apa, ayo kita pergi. Hanya saja karena tidak mendapatkan investasi, bagaimana nasib pusat kebugaranku? Tunggu. Ada apa? Kakak Shen Miao, bukankah kamu suka berolahraga? Besok datanglah ke pusat kebugaranku. Bolehkah? Tentu saja boleh. Kalau begitu, sudah diputuskan. Baiklah. Awalnya aku pikir ini adalah gangguan sistem. Ternyata aku sendiri adalah gangguan sistem itu. Aduh, terima kasih. Terima kasih Kakak Misterius telah mengirimkan 100 roket. Kakak Misterius, hanya kamu yang paling menyayangi Qiu ya. Perasaan punya uang. Mantap. Kakak Shen Miao, besok pagi pukul 10, jangan sampai tidak datang ya. Diterima? Kia sudah tidak sabar untuk segera memulai semuanya. Bos Yun, 7 hari perpanjangan yang dijanjikan sudah berakhir. Jika kamu tidak segera membayar sewanya, kami harus menyitanya. Tolong beri aku waktu lagi.
Kakak Shen Miao, maafkan aku. Aku tidak punya pilihan lain. Kian, Kia sudah sampai. Baik, Kakak Shen Miao, kamu lihat-lihat dulu. Qiyu, ia akan segera ke sana. Oke. Sungguh tidak disangka, pusat kebugaran milik Kian begitu besar, peralatannya juga lengkap, dan buka di pusat kota. Dia benar-benar wanita kaya sejati. Bos Kian setelah memakai gaun, sungguh memukau, pantas menjadi juara pertama. Si Qin Shou yang menjijikan itu ternyata ingin menggunakan uang untuk menguasai bos Kian. Untungnya, ada si kurir makanan yang menyembunyikan identitasnya, yang turun tangan, tapi bos Kian, kenapa dia masih merangkulnya? Mereka ada hubungan apa? Mungkinkah bos kalian Kian menyukai pria kurir tampan ini? Dia banyak anak orang kaya yang mengejar bos Kian. Apa kalian melihat dia berlutut di bawah kekuatan uang siapapun? Tunggu Bung, kamu siapa? Salam kenal, namaku Shen Miao. Kia datang mencari Kian. Kamu panggil bos kami apa? Kian? Panggilannya sangat akrab. Kiuya tidak pernah dengar bos punya kakak. Tunggu, kenapa kamu terlihat familiar? Sial, kamu adalah miliarder yang tersembunyi di kontes kecantikan itu? Kiuya peringatkan kamu, jangan berpikir karena kamu punya uang, kamu bisa bertindak sesuka hati. Kawan-kawan, tenang. Kalian salah paham, ya. Yuda, apa yang kalian lakukan? Yuda, apa yang akan kalian lakukan? Yuda, apa yang ingin kau lakukan pada kakak Shen Miao? Kakak Shen Miao, bos Kian tertimpa sial. Katakan, kalau tidak, aku akan memecat kalian semua. Sebenarnya bos, kami... Kian, jangan salah paham. Yuda dan mereka ingin menjadi teman berlatihku, kan? Betul. Kami hanya ingin membantu saudara ini memperkenalkan alat-alatnya. Benarkah? Kapan aku pernah membohongimu? Baiklah kalau begitu. Kakak Shen Miao, Kia akan membawamu pemanasan dulu. Terima kasih, saudara. Sungguh saudara sejati, pria baik. Shen Miao ini kepribadiannya lumayan bagus, dan juga kaya. Seandainya dia mau mengeluarkan uang untuk membantu bos Kian kita melewati masa sulit ini, alangkah baiknya. Betul. Ini bukan urusan yang bisa kita pikirkan. Ayo kita pergi cari makan. Biarkan pusat kebugaran ini untuk mereka. Kakak Shen Miao, angkat kaki belakangmu, gunakan perutmu, jaga keseimbangan. Ya, seperti itu. Tidak kuat. Rasanya, hanya pemanasan saja, sudah hampir menghabiskan energiku. Kakak Shen Miao, tidak bisa seperti ini. Harus melakukan pemanasan, kalau tidak akan melukai tubuh. Tapi aku... Omong-omong, kenapa di tempat kalian panas sekali ya? Bos Yun, tenggat waktu 7 hari yang kami janjikan untuk penundaan sudah tiba. Jika Anda tidak segera membayar sewanya, kami akan menyita tempat ini. Agak panas ya. Kak Shen Miao, apakah ada sesuatu yang kotor di tubuhku? Tidak ada. Shen Miao, dasar brengsek, kau menganggap Kian sebagai adikmu sendiri. Kalau begitu, Kak Shen Miao, mari kita lanjutkan. Kali ini aku akan membantumu. Kian, apa yang kau lakukan?
Kak Shen Miao, sebentar lagi aku akan mengajakmu latihan alat, jadi lenganmu perlu diregangkan dengan baik. Baiklah. Otot di bahu Kak Shen Miao sangat kencang. Kak Shen Miao, sekarang aku akan membantumu merilekskan pinggangmu. Santai saja ya. Kian. Ini ada apa lagi? Kakak Shen Miao, punggungmu sangat kuat. Sungguh terasa aman. Jangan bergerak, Kakak Shen Miao. Tadi aku hanya bercanda. Kiyuya sekarang sedang membantumu memperbaiki postur. Kalau tidak sebentar lagi, pinggangmu akan cedera. Baik. Tidak bisa, Shen Miao. Meskipun Kian melanggar aturan, kau harus menahannya. Kakak Shen Miao, nyaman tidak? Nyaman, punggungnya lembut. Dasar menyebalkan. Kakak Shen Miao, kau bicara apa? Kia. Maksudku, peregangan ini lembut sekali. Sekarang tubuhku terasa lembut, tidak begitu kaku. Begitu ya? Kalau terus diregangkan, bagian yang diregangkan akan bertambah satu lagi. Peregangan sudah cukup. Ayo kita latihan. Memang peregangannya sudah cukup. Kalau begitu, ayo kita pergi. Baik. Kakak Shen Miao, ini pertama kalinya kau melakukan bench press. Intensitasnya tidak perlu terlalu besar. Ikuti saja intensitasku. Baik. Kiyuya akan tunjukkan demonya dulu. Lalu aku akan mengajarimu dengan teliti. Hidup ini sungguh indah. Kiyuya takkan menyesal seumur hidup. Sudah, Kakak Shen Miao. Kenapa kamu mimisan? Benarkah? Mungkin karena ini terlalu panas. Apa kalian tidak menyalakan AC? Mungkin AC-nya rusak. Bagaimana kalau... Mau apa? Bukankah badanmu panas? Kian akan bantu lepas atasanmu. Ini tidak baik, kan? Kenapa malu? Waktu kecil, kita bahkan mandi bersama. Cepat, lepaskan. Kebetulan saat melakukan bench press, aku juga bisa membantumu memperbaiki postur. Kakak Shen Miao, apa kamu biasa berlatih? Ternyata kamu punya abs. Kiyuya dapat ini dari mengantar pesanan. Ternyata Shen, si miliarder, mengantar pesanan untuk menjaga kesehatan tubuh. Jangan bercanda. Mari kita mulai. Kalau begitu tidurlah. Betul. Rilekskan tubuhmu. Jaga pernapasan. Gunakan kekuatan lenganmu. Berikan aku waktu lagi. Kakak Shen Miao, aku harap kamu tidak menyalahkanku. Kian, apa yang kamu lakukan? Kian, apa yang kamu lakukan? Kia sedang menyesuaikan posisi kekuatanmu. Lanjutkan. Kamu harus melakukan 5 kali lagi baru boleh selesai. 5 kali? Kurasa jika aku melakukannya lagi, 2 kali saja sudah batas maksimal. Kakak Shen Miao, olahraga itu memang seharusnya untuk menembus batas fisik. Kakak Shen Miao, asalkan kamu sanggup menyelesaikannya, aku akan memberimu hadiah besar. Apapun boleh loh. Kian, kamu sedang main api. Kalau begitu, tergantung apakah kamu bisa mengendalikan api ini atau tidak. Minggir, Kia, merasa aku mampu lagi? Kian, kamu memaksaku berbuat tidak senonoh, Kak. Tidak bisa, Shen Miao, kamu harus mengendalikan dirimu. Kian, meskipun pendingin udara di pusat kebugaranmu ini rusak, tapi tidak mungkin tidak ada orang lain sama sekali. Apa yang mau kamu lakukan, Kian? Kakak Shen Miao, bisakah kamu membantuku? Kian, bangun dulu, kita bicarakan pelan-pelan. Kalau begini, aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Bu Yun, apa yang sedang kamu lakukan? Bos Yun, tidak kusangka, di luar kamu pura-pura polos, tapi di dalam kamu memelihara berondong juga, ya?
Kalian siapa? Kami datang untuk menagih sewa properti Bos Yun. Kau mencariku hanya untuk urusan ini? Jumlah pengunjung pusat kebugaran tiba-tiba menurun. Sekarang, bahkan untuk membayar 1/5 sewa saja tidak mampu? Dengar Bos Yun, aku sudah memberikan kalian kelonggaran selama seminggu penuh. Jika kau tidak bisa membayar sewa lagi, jangan salahkan kami kalau semua barang ini akan kami buang keluar. Tentu saja, Bos Yun, jika kau bersedia menemani kami minum bersama, kami mungkin bisa mempertimbangkan untuk memberikan kelonggaran beberapa hari. Berani-beraninya kau menyentuhnya. Coba saja. Lepaskan aku. Siapa bilang dia tidak mampu membayar sewa? Sialan. Kau berandal muda yang numpang hidup berani-beraninya kau menantangku. Kia beritahu kau, orang yang memelihara kau itu sekarang sudah menjadi orang miskin. Bagaimana mungkin dia mampu membayar sewa? Omong kosong. Cepat pergi dari sini sebelum terlambat. Jika tidak, kau juga akan kuhajar. Berandal muda numpang hidup apa? Kia, ini kakaknya. Bukankah hanya membayar sewa? Hal kecil seperti ini bagi seorang kakak hanya semudah membalikkan telapak tangan. Buka matamu yang jeli dan lihat baik-baik. Ini adalah area strategis pusat kota. Sewa tahunannya minimal 10 miliar rupiah. Kau bicara seenaknya, kalau begitu bayar sana. Apa kita pulang terlalu cepat, mengganggu Bos Kian-Kian saat mereka sedang bersenang-senang? Benar juga. Kenapa aku tidak memikirkannya? Bagaimana kalau kita pergi makan lagi? Astaga, gawat. Wang Laizi datang lagi untuk mengganggu Bos Kian-Kian. Berikan kontrak itu padaku. Kakak Shen Miao, ini harganya 5 sen. Kamu juga tidak mudah mencari uang. Sebaiknya lupakan saja. Kian-Kian, bagiku, mencari uang sungguh tidak sulit. Bagaimana kalau begini saja? Percayalah padaku. Serahkan padaku. Sok gaya sekali. Memangnya kenapa kalau kau kakaknya? Kiyoya lihat kau hanya seperti orang miskin biasa. Kalau tidak mampu bayar, cepat pergi. Kia sedang menunggu untuk minum-minum. 5 sen setara dengan 1 miliar rupiah yang dulu. Sebelumnya aku pasti tidak akan mampu membayarnya. Tapi sekarang situasinya sudah berbeda. Pokoknya, tidak ada yang boleh mengganggu Kian-Kian. Sudah ditransfer? 100 tahun ke depan, jangan injakan kakimu di sini. Membayar sewa 1 tahun, meminta saya untuk tidak datang 100 tahun, 10.000 rupiah. Kakak Shen Miao. Kia langsung membayar sewa 100 tahun mereka. Jika kalian tidak akan berolahraga, silakan pergi. Tidak bisa. Jika begini, aku tidak akan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan bos. Tiba-tiba aku tidak ingin menyewa rumah ini lagi. Kecuali Bos Yun kalian menemani kami semalam. Uangnya sudah kuberikan semua, kau masih mau ingkar janji? Jadi kalau aku menarik kata-kataku, kenapa? Rumah ini milikku, Kia yang memutuskan. Pergi, suruh Bos Yun datang ke sini. Coba saja kalian berani menyentuh mereka. Saudara-saudara, kami datang terlambat. Kalian tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Wang Laizi, berani-beraninya kau punya niat jahat pada Bos Kian-Kian. Kau ingin dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan, ya? Kalian berani sekali. Yun Kian-Kian, tidak akan lama lagi, kau akan merangkak kembali dan memohon padaku. Pergi. Ayo. Apakah Kian-Kian tidak ketakutan? Kak Shen Miao, maafkan aku memanfaatkanmu. Bodoh, aku malah merasa senang karena aku ada di sisimu, melindungimu seperti saat kita masih kecil. Asal Kian-Kian baik-baik saja, itu sudah cukup. Kak Shen Miao. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wanita memang hanya akan menunjukkan kelemahan. Di hadapan orang yang dicintainya, ini pasti cinta sejati. Untung kalian datang tepat waktu hari ini, kalau tidak kami berdua pasti akan celaka. Apa yang kamu katakan, bro? Kalau ada orang luar berani mengganggu Bos Kian-Kian kami, mereka harus bertanya dulu apakah kami setuju atau tidak. Begini saja, mulai sekarang, aku akan memberi kalian gaji tahunan.
1 sen. Pusat kebugaran ini aku serahkan kepada kalian. 1 sen. Merasa kurang? Tidak. Mulai sekarang Anda adalah bos kami. Selamat siang, bos. Kalian memanggil dia bos. Lalu aku ini apa? Kalau begitu, Bos Kian-Kian, tentu saja Anda adalah Nyonya Bos. Omong kosong apa yang kamu katakan. Kalau kamu masih merasa tidak enak hati, bagaimana kalau kamu jadi pelatih pribadiku? Begitu saja ya. Kak Shen Miao, kamu benar-benar masih baik padaku seperti dulu? Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu memintaku menjadi pelatih pribadimu? Tentu saja aku harus mengajarimu langkah demi langkah. Atau kamu ingin aku menjadi nyonya bos? Tidak, Shen Miao. Kau bukan orang yang akan mengambil keuntungan dari situasi. Tidak bisa begini. Kakak Shen Miao, apa kau sudah tidak tertarik padaku lagi? Ya memang, aku sudah memanfaatkan kakak Shen Miao. Aku ini gadis nakal. Maafkan aku. Bukan begitu, Kian-Kian. Aku tidak ingin kau melakukan ini padaku hanya karena rasa bersalah. Kia ingin sungguh-sungguh mendekatimu. Apa kau mengerti? Lagi pula, Kian-Kianku ini sangat cantik dan menawan. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Dasar menyebalkan. Kakak Shen Miao, aku akan menunggumu. Aduh, kalau begitu kita lanjutkan olahraga. Aku akan mengajarimu beberapa gerakan lagi. Tiga saudara ini benar-benar keterlaluan. Kyuya hanya memegang tangan Kian-Kian saat muncul di hadapan mereka. Mereka benar-benar melatihku sampai mati. Selamat datang dermawan nomor 1 kami, Kakak Misterius, di ruang siaranku. Kakak Misterius, tarian yang baru saja auto melakukan, bagaimana menurutmu? Apakah sepadan dengan satu roket besarmu? Benar-benar gila harta. Para selebritas internet ini benar-benar tidak memiliki ketulusan. Mereka hanyalah lubang tak berdasar. Kakak Misterius, kenapa pergi? Mungkinkah karena aku meminta hadiah terlalu kentara? Tidak bisa. Ini adalah orang besar yang terhormat. Jika aku bisa menjeratnya, aku bisa hidup mapan. Para hadirin, hari ini Kyuya ada urusan lain. Jadi aku akhiri siaran langsungnya dulu. Sampai jumpa. Halo, ada apa? Kakak Misterius, kenapa baru datang ke ruang siaran? Langsung sudah pergi? Kia masih ingin menari khusus untukmu. Lain kali saja. Hari ini aku terlalu lelah. Kalau tidak ada apa-apa, aku tutup teleponnya dulu. Tunggu sebentar. Kakak Misterius, itu Kyuya melihat bahwa kamu sekota dengan Kyuya. Aku ingin mengundangmu makan malam di Xingyao. Bolehkah? Mengajak makan malam? Apakah kamu takut aku tidak akan memberimu hadiah lagi karena kamu ingin memancing di air keruh? Lihat saja bagaimana aku mengerjaimu. Baiklah, tapi aku punya satu syarat. Katakan. Saat makan malam, kamu hanya memakai jaket dan tidak memakai apa-apa di dalamnya. Ini. Kalau tidak mau, tidak usah. Kakak Misterius, karena ini permintaanmu, tentu saja Kyuya akan melakukannya. Kalau begitu kita bertemu di sana ya. Temu di sana. Tuan Qin, ada seorang anak muncul membayarkan sewa kamar Yun Kian-Kian. Saya tidak becus, tidak bisa membawa dia kembali untuk Anda. Sudah selama ini, bahkan seorang pelatih kebugaran pun tidak bisa kau tangani. Dasar tidak berguna. Untung saja saya sudah bersiap. Saya sudah mengatur rencana dari awal.
Ayah Yun Kian memiliki banyak hutang judi. Kau pergi dan suruh dia menjual putrinya demi bertahan hidup. Baik, Tuan Qin. Tuan Qin, Anda sudah punya saya, kenapa masih memikirkan Yun Kian? Ini karena sebentar lagi akan membuka perusahaan media. Tahu? Tenang saja, mereka semua hanya artis. Nanti, kamu yang akan menjadi bos mereka. Nah, ini baru benar. Omong-omong, Tuan Qin, saya dengar komunitas selebritas internet di kota Jiang baru-baru ini akan mengadakan pertemuan. Anda bisa pergi melihat-lihat loh. Memang kau ini si peri kecilku. Silakan. Pak Shen, cukup Anda beritahu saja. Saya akan tutup sehari untuk menyambut kedatangan Anda. Tidak perlu, Anda juga harus mencari uang kan? Tamu saya ini sebentar lagi akan tiba. Saya tidak akan menyusahkan Anda. Kalau begitu ada apa-apa, Anda suruh pelayan panggil saya. Lihatlah gaya yang anggun ini. Pasti harganya mahal sekali. Untung saja saya sudah punya uang. Kalau tidak seumur hidup, tidak akan bisa masuk ke sini ya. Nyonya, Anda bisa melepas jaket Anda dan memberikannya kepada saya. Tidak perlu. Saya ini orang yang mudah kedinginan. Saya akan memakainya saja. Baik, kalau begitu panggil saja saya jika ada yang dibutuhkan. Kenapa rasanya ada sensasi aneh? Kakak misterius, Kyuya sudah datang loh. Kakak misterius, Anda nakal sekali. Tadi, Kyuya hampir saja ketahuan. Sial, sentuhan apa ini? Mungkinkah dia benar-benar melakukan apa yang aku suruh? Kenapa harus kamu? Bukankah ini selebgram terkenal di kota-kota Jiang? Kenapa? Kamu juga makan di sini? Ini adalah satu-satunya restoran top di kota-kota Jiang. Hanya menerima kaum elit yang memiliki kekayaan di atas Rp1.000. Kamu seorang pengantar makanan. Apa kamu pantas makan di sini? Ini kan cuma restoran. Kenapa aku tidak boleh datang? Iya tahu sekarang. Pasti kamu datang ke sini untuk mengantar makanan kepada para pejabat dan orang kaya itu kan? Benar kan? Satu kali antar ini cukup untuk kamu makan selama setengah tahun. Iya, beritahu ya. Setelah selesai, cepat pergi dari sini. Tempat. Ini sudah dipesan oleh kakak misteriusku. Kalau aku bilang tempat duduk ini adalah aku yang memesan, bagaimana? Sih. Kau, kakak misteriusku. Dia itu dengan mudah bisa memberiku ratusan roket sebagai hadiah. Iya, beritahu ya. Nanti kalau kakak misteriusku datang, kau akan kutuntut. Cepat pergi dari sini. Kau percaya atau tidak? Setelah kau menyuruhku pergi sekarang, kau akan memintaku kembali? Kyuya tidak percaya omong kosongmu. Kalau sampai aku memanggilmu kembali, aku akan bersujud di depanmu secara langsung. Tidak perlu sampai begitu. Menurutku, jaketmu ini cukup bagus. Kalau nanti kau mengundangku, lepaskan jaketmu dan berikan padaku. Bagaimana? Lepaskan jaket? Mungkinkah dia tahu aku tidak memakai apa-apa di dalamnya? Kenapa? Takut? Tidak, aku tidak keceplosan. Pengantar makanan ini, dia hanya mengincar jaket ini. Kenapa aku harus takut? Cuma gertakan saja. Tunggu sampai kakak misteriusku datang. Kau akan kutuntut untuk lari telanjang secara langsung. Baiklah. Sekarang kau boleh pergi kan? Oke. Dasar orang rendahan. Hanya mengantar makanan, tapi merasa dirinya penting. Kakak misterius, aku sudah disinyal sejak tadi. Kenapa kau belum datang? Hei rendahan, ada pesanan makananmu masuk, cepat lihat. Kyuya sudah disinyal sejak tadi. Kenapa kau belum datang? Kenapa kau?
Kia sudah setengah hari di Sinar Bintang, kenapa kamu belum datang juga? Bagaimana bisa? Sekarang kamu percayakan aku? Cih, dasar sampah. Kamu benar-benar menjijikan. Kamu ini kenapa tiba-tiba memaki? Kamu merekam suaraku, lalu ingin menjualnya untuk uang atau mendengarkannya sendiri kan? Kia, merekam? Emangnya apa lagi? Kamu memang orang mesum. Masih di sini di depanku, melakukan tindakan menjijikan seperti ini. Kia peringatkan kamu, cepat hapus rekamannya sekarang. Kalau tidak sebentar lagi, aku akan langsung menelepon polisi, menyuruh polisi menangkapmu, dan menuntutmu atas pelecehan. Baik, aku hapus, tapi jangan menyesal ya. Kakak misterius, kenapa kamu tidak memedulikan aku? Kia sudah melakukan seperti yang kamu minta. Baru saja meremehkan dan menghina aku, tapi bersikap tunduk dan merendah pada pelanggan kaya, benar-benar orang yang mata duitan. Hai, pengantar makanan, bisakah kamu matikan itu? Berisik sekali. Kamu bilang aku mesum? Lihat saja bagaimana aku akan memberimu pelajaran. Maaf, saya minta maaf. Kau dasar pecundang rendahan, apa kau sakit? Cepat-cepat, aku akan mengelapnya. Jangan sentuh aku. Sungguh sial sekali. Pergi. Menjijikan, lelaki murahan. Kalau sampai merusak urusanku dengan kakak misterius, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bagaimana kau membuktikannya? Kecuali aku melihatnya. Tunggu sebentar. Pesona uang memang luar biasa. Aku menyukainya. Segera datang. Kau tamat. Tunggu sampai kakakku yang misterius datang. Kia pasti akan membuatmu menyesal. Kia ini kakakku yang misterius. Chief, kau kakak misterius? Kau cari masalah, ya? Baiklah. Kyuya pasti akan memenuhi keinginanmu. Tunggu saja. Pelayan pesan makanan. Bukankah kau sudah janji bertemu seseorang? Memangnya kau peduli? Pria tak berguna. Kyuya tidak bisa membiarkan kakakku yang misterius berpikir bahwa aku makan terlalu banyak. Silakan saja maki-maki aku. Sebentar lagi kau akan menangis. Ini, dan juga ini. Dia mau kaviar 10 gram? Hanya ini saja. Baik, mohon tunggu sebentar. Tunggu. Berikan aku satu porsi yang sama. Seperti pesanannya. Satu porsi sama denganku? Hei, kurir makanan. Kau tahu tidak, tadi aku pesan berapa harganya? Setidaknya 100 juta rupiah. Kau mampu membelinya. Tentu saja aku tahu. Pesan saja. Tuan, mohon tunggu sebentar. Restoran ini benar-benar tidak punya mata. Berani-beraninya melayani pria miskin sepertimu. Sebaiknya kau pikirkan dulu, bagaimana caranya kau bisa lepas dariku? Jangan lupa dengan taruhan kita. Kyuya. Bahkan jika aku harus mencari pengemis, Kia tidak mungkin mencarimu. Jangan begitu dong. Kalau kau cari pengemis, Kyuya akan merasa sedih. Kau? Tunggu sampai kakakku yang misterius datang. Kia pasti akan menyuruhnya merobek mulutmu. Tuan, semua hidangan Anda sudah tersaji. Tunggu. Kaviar cuma sedikit begini? Cukup untuk siapa makan? Ini, Tuan, kaviar ini tidak murah, jadi kami menjualnya per gram. Apa maksudnya per gram? Jika orang lain melihat ini, mereka akan berpikir saya tidak mampu membelinya. Bawakan saya satu piring. Satu piring untuk setiap orang. Tuan, Hei, pengantar makanan. Itu adalah kaviar almas. 1 ons bisa berharga puluhan ribu rupiah. Piring itu nilainya jutaan rupiah. Itu sama saja dengan harga sebuah rumah di pinggiran kota. Benar sekali. Dasar rendahan bau.
Apa kau benar-benar berpikir ini seperti makan sayur biasa? Satu piring untuk setiap orang di sini. Kurasa hari ini kau hanya datang murni untuk membuat masalah ya? Kalian tidak mampu, bukan berarti saya tidak bisa. Dengar tidak? Satu piring per orang? Saya bilang, Kurasa kau sudah gila? Pantas saja berani datang ke restoran mewah ini. Pelayan, kurasa lebih baik kau cepat panggil petugas keamanan ke sini dan usir orang ini. Ada apa? Pak Wang, orang ini hanyalah pengantar makanan bau. Setetes air di restoran ini saja tidak mampu dia beli. Jelas sekali dia datang untuk membuat masalah. Cepat suruh orang menangkapnya. Tuan Wang, tamu ini bilang dia ingin memberikan setiap orang yang ada di sini satu piring kaviar almas. Pak Wang, restoran kalian juga tidak punya aturan bahwa saya tidak boleh menyajikan kaviar kepada setiap orang, kan? Kau sudah gila ya? Apa kau tahu? Kaviar almas, satu piringnya bisa mencapai Rp200 dan seluruh hidangan di restoran ini. Totalnya mencapai Rp4.000. Apa kau tahu Rp4.000 itu seberapa besar? Nilai pasar banyak perusahaan besar bahkan tidak mencapai Rp4.000. Pak Wang sudah datang dan kau masih saja melebih-lebihkan hal ini. Kau tamat. Benarkah Pak Wang? Pak Wang, menurut ke orang ini, dia benar-benar menghina restoran Xingyao milik Anda. Dia benar-benar telah mempermalukan Anda. Kenapa Anda belum menyuruh orang datang? Patahkan kakinya. Lalu seret dia keluar. Diam. Tuan Sen, karena Anda ingin mentraktir semua orang satu piring, maka saya harus mewakili semua orang mengucapkan terima kasih kepada Tuan Shen. Saya bersedia melayani, membuka sendiri kaviar almas ini. Pak Wang, perkataan tukang antar makanan, Anda percaya juga? Tutup mulutmu. Kau hanya seorang selebgram rendahan, tidak masalah kau meragukanku, tapi berani-beraninya kau tidak menghormati Tuan Sen. Kau mau percaya atau tidak, aku sekarang bisa membuatmu di kota Jiang tidak bisa bertahan lagi? Pak Wang, Anda mau menggangguku hanya demi seorang tukang antar makanan? Kau menyentuhku? Kau tidak tahu, kakak laki-laki misteriusku, dia itu seorang miliarder misterius. Kau tidak percaya aku hanya dengan satu kalimat bisa menyuruhnya mencekalmu? Tuan Sen, ini... Oh, begitu. Kalau begitu, kau sekarang bisa menelepon. Kita lihat apakah kakak misteriusmu yang hebat? Atau Pak Wang yang hebat? Tukang antar makanan, jangan senang dulu. Aku akan telepon sekarang juga. Iya, beritahu ya. Sebentar lagi kakak misteriusku datang. Kita berdua akan menyelesaikan semua urusan lama dan baru. Tukang antar makanan, angkat saja telepon pesanan makananmu. Jangan berlagak di sini. Kau masih berpikir, aku hanya berlagak sekarang? Ini tidak mungkin. Kau. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau adalah kakak misterius? Tuan Sen, ada apa ini? Tidak apa-apa. Dia hanyalah tamuku. Hanya saja dia tidak mengenalku. Seorang selebritas internet kecil, bagaimana seekor cacing bisa tahu naga emas? Sudahlah, kau pergilah dulu. Sudah kubilang, kau akan memintaku. Kakak misterius, tidak tahu tidaklah salah, kau tidak akan menyalahkan Qiuya kan? Tadi kau tidak seperti ini. Qiuya lebih suka wajahmu yang liar dan keras kepala itu. Kakak misterius, kau jahat sekali. Tidak apa-apa jika menyuruh Qiuya memakai jaket. Ternyata masih menyamar menjadi kurir makanan, menggertakku. Qiuya memang kurir makanan. Ternyata, kakak misterius suka bermain peran. Kalau begitu kakak kurir makanan, Qiuya mengaku kalah. Apa kau ingin menyelesaikan taruhan kita di sini? Menurutmu? Kakak kurir makanan, Qiuya mengaku kalah. Tapi, jika mau mengambil pakaiannya, harus datang sendiri loh. Ambil ini.
Ada apa dengan Kian? Kakak Shen Miao, cepat selamatkan aku. Masuklah. Duduk dan istirahat sebentar. Kian, jangan sedih lagi. Meskipun dia ayahmu, tapi sejak dia menggunakanmu untuk membayar utang, dan aku yang mengeluarkan uang untuk menebusmu, sejak saat itu, hubungan kalian sudah terputus, hubungan ayah dan anak. Kia hanya tidak menyangka dia setega itu. Berani mengorbankan putrinya demi keuntungan. Kakak Shen Miao, uang 10 juta rupiah itu, aku pasti akan mengembalikannya kepadamu. Mengembalikan apa? Karena aku sudah mengeluarkan uang, maka mulai sekarang, kau adalah adikku. Kia tidak mau menjadi adikmu. Kalau bukan adik, jadi apa? Menjadi calon istri kecilku yang dibesarkan sejak kecil atau pelayan pribadiku yang bisa menghangatkan tempat tidur. Kakak Shen Miao, kau menyebalkan. Tapi, bukan tidak mungkin. Kau menggerutu apa? Bukan apa-apa. Kakak Shen Miao, bukankah kau orang terkaya? Mengapa kau tinggal di sini? Jika aku bilang, sebelumnya aku hanyalah orang yang sangat miskin, apa kau percaya? Siapa yang tidak pernah merasakan hidup dari nol? Selama kau adalah kakak Shen Miao, itu sudah cukup. Bentuk tubuh Kian benar-benar luar biasa ya. Tidak, tunggu. Shen Miao, kamu ini seorang pria terhormat, tidak boleh sekotor ini. Kakak Shen Miao. Kian, aku tidak sengaja melihatmu. Aku hanya kebetulan. Lewat saja. Tidak masalah. Kakak Shen Miao, kamu boleh melihatku sesukamu. Sepertinya aku harus pindah rumah. Rumah ini cukup untuk 1 orang, tapi untuk 2 orang sedikit sempit. Apa kamu ada waktu 2 hari ini? Temani aku melihat-lihat rumah? Kia harus pergi ke pusat kebugaran. Sepertinya aku harus pergi sendiri. Sudah selarut ini masih melakukan yoga? Yoga dapat memulihkan pikiran dan tubuh, dan juga bisa membuat tubuh rileks. Kakak Shen Miao, apa kamu mau mencobanya juga? Kiyuya, meregangkan badan saja sudah berat, apalagi yoga yang begitu lentur, aku pasti tidak bisa. Bagaimana bisa tahu kalau tidak dicoba? Ayo, aku akan mengajarimu. Kalau begitu berhati-hatilah, tulangku tidak tahan dengan perlakuan kasar. Ayo berbaring. Kakak misterius itu benar-benar. Bagaimana dia meninggalkan hotel dan tidak menghubungiku lagi? Gairahku seolah menghilang hampir sepenuhnya. Shen Miao, kau membuatku terkejut. Namun, aku tidak keberatan memanaskannya sedikit. Aduh. Jangan begitu, Kak Shen Miao. Bertahanlah sebentar lagi. Kian, lepaskan saja aku. Kak Shen Miao, bertahanlah 10 detik terakhir. 10, 9, 8. Tidak kusangka yoga sesulit ini. Kian, kau benar-benar hebat ya. Itu karena Kak Shen Miao, tubuhnya terlalu kaku. Cepat bangunlah. Memaksakan sesuatu tidak akan indah, apalagi tulang. Kak Shen Miao, kau selalu membantuku. Aku tidak tahu bagaimana harus membalasnya. Kenapa tiba-tiba membicarakan ini? Bagaimana kalau kau mengambilku saja? Kau ambil saja aku.
Halo, ada apa? Kakak misterius, besok Kiya ada acara kumpul-kumpul influencer. Kiya ingin mengundang kakak misterius untuk ikut bersama Kiya. Tidak ada waktu. Jangan begitu dong. Teman-teman bilang mereka ingin melihatmu secara langsung. Kakak harus membantuku. Kiya bisa menyetujui semua persyaratanmu. Apapun itu loh. Baiklah kalau begitu. Kiya hanya melakukan ini agar kamu tidak dipermalukan di depan mereka. Kirimkan aku waktu dan tempatnya. Kiya tahu kakak misterius memang yang terbaik. Kita ketemu di sana ya. Shen Miao, kamu tidak boleh mengecewakanku. Tuan Qin, Kiya adalah dewi nomor 1 di kalangan influencer. Jika Anda bisa mendapatkannya, perusahaan media Anda akan mendapatkan tambang emas. Boleh saja. Jika kamu bisa membawanya masuk, Kiya akan memberimu alokasi sumber daya iklan selama setahun. Terima kasih, Tuan Qin. Ayo. Minum. Teman-teman, lihat siapa yang Kiya bawa. Shen Miao, Tuan Qin, Nona Tian, kalian saling kenal? Kenapa tidak kenal? Bukankah dia ini pengikut setia pacarku? Shen Miao, kau ini pengantar makanan, kenapa tidak fokus mengantar makanan? Malah datang ke pesta kami? Nyonya, tolong jaga ucapanmu. Kak Shen Miao datang untuk menemaniku ke pesta. Memangnya kalian siapa? Kenapa saat bertemu, kalian langsung mencibir orang lain? Ini yang kau sebut Kiyu ya? Memang cantik, sayangnya otaknya kurang cerdas. Berani-beraninya dia ditemani oleh orang yang tidak punya apa-apa. Cantik, kemarilah dan duduk. Kau siapa berbicara seenaknya di sini? Dia adalah Tuan Qinsho. Dia sangat kaya. Hati-hati jangan sampai kau menyinggung perasaannya. Nanti kau diasingkan. Sekarang kau mau datang dan duduk. Cepat sana. Tuan Qin sekarang sedang berencana membuka perusahaan media. Dia berencana membayar mahal untuk merekrutmu. Ini adalah kesempatan emas. Bagaimana ini? Kiya tidak bisa menyinggung salah satu pihak. Cepat. Tuan Qin begini. Kiya masih punya tamu? Bagaimana kalau kita bertukar kontak dulu? Adik manis, kau anggap pengantar makanan ini sebagai tamu? Apa kepalamu tidak bermasalah? Shen Miao, racun apa yang kau berikan pada adik manis ini sampai dia begitu setia mengikutimu? Karena dia tidak seperti dirimu. Dia tidak buta. Kau. Kiya, ini pilihanmu kan? Kiyu ya, kau gila. Demi seorang pengantar makanan, mencari masalah dengan Tuan Qin, pikirkan masa depanmu. Apakah sepadan hanya demi seorang pengantar makanan, kau berani menyinggung Tuan Qin? Dia bukan pengantar makanan. Dia adalah donatur utamaku. Kakak peringkat teratas. Oh itu loh, kakak misterius yang memberimu 100 roket super. Konyol sekali. 100 roket super, berapa uang yang dihasilkan? Tukang antar makanan ini, mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Benar-benar menganggap dirinya miliarder kota-kota Jiang? Menurutku, kamu meminjam pinjaman online untuk memberikannya. Ya, Kiyu ya. Aku sarankan kamu hati-hati dengan si rendahan ini. Nanti kalau tidak bisa bayar, kamu yang disuruh bayar. Tidak perlu Tuan Qin repot-repot memikirkan itu. Hanya 200 juta rupiah, tidak perlu meminjam. Berlagak. Teruskan berlagak. Adikku, aku sarankan padamu, berpikirlah matang-matang sebelum bertindak. Kiyu ya, apakah kamu akan menghancurkan masa depanmu sebagai selebgram? Hanya demi rendahan bau ini? Benarkah? Kiya. Semua orang setara. Tuan Qin, hanya dengan satu kata darimu, kamu tidak bisa memutuskan hidup orang lain. Si rendahan bau, apa kau benar-benar berpikir hanya dengan satu kata darimu, kau bisa menghentikanku? Urusan Yun Kian, kita belum selesai. Kalau begitu, sepertinya kamu tidak akan punya kesempatan. Kiyu ya, aktor dari mana yang kamu rekrut? Tuan Qin bernilai 20 miliar rupiah, meremasnya seperti meremas semut. Dia masih berani berbicara omong kosong. Kalau begitu, apa aku harus mengeluarkan 40 juta rupiah?
baru bisa menghilangkan nyawa Tuan Qin? Kau tukang antar makanan, bisa mengeluarkan 40 juta rupiah? Apa kau benar-benar berpikir itu seperti kupon diskon makanan yang bisa ditemukan di mana-mana? Karena Tuan Qin tidak percaya, bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau aku berhasil mengeluarkan 40 juta rupiah, kamu habiskan sebotol minuman keras itu. Kalau kau tidak bisa mengeluarkan 40 juta rupiah, maka kau berlutut di tanah dan membungkuk hormat padaku 3 kali. Baik. Tuan Sen. Kepala bank, tolong ambilkan 40 juta rupiah untukku. Untuk apa, Miao? Kau sudah jadi pengikutku selama 3 tahun? Qiuya tahu kemampuanmu, kan? Jangan-jangan kau menggunakan uang palsu untuk membodohiku? Omong kosong, sok di depanku, Qiuya akan membuatnya tidak tahu arah nanti. Maafkan aku, kakak Shen Miao. Qiuya yang membuatmu susah. Bagaimana kalau kau pergi saja dulu? Qiuya akan memohon pada Tuan Qin. Kau memohon untuknya. Siapa kau ini? Cuma seorang penyiar. Kalau dia tidak bisa mengeluarkan 20.000, Qiuya akan membuatnya menyesal telah dilahirkan. Direktur bank? Kenapa kau ada di sini? Tuan Sen, uang tunai 20.000 yang Anda minta sudah kami siapkan untuk Anda. Buka dan tunjukkan padanya. Tidak mungkin. Dia seorang pengantar makanan. Bagaimana mungkin dia punya 20.000? Apalagi tunai, ini pasti palsu. Ibu, Anda meragukan bank kami? Tidak berani. Kalah ya kalah, Tuan Qin. Silakan. Qiuya harus menyerah pada pengantar makanan sepertimu. Menyerah? Mimpi di siang bolong. Kita pergi. Dia mantan orang terkaya, bagaimana mungkin dia tidak punya kredibilitas sedikit pun? Kau minum sendiri, atau biarkan mereka yang memaksamu minum? Baiklah, kau yang bernama Shen. Cepat atau lambat kau akan menyesal. Tuan Qin. Kita pergi. Kalau tidak ada apa-apa, kami pergi dulu ya, Tuan Sen. Ayo. Kak Shen Miao, tadi aku salah paham padamu. Ayo duduk. Ayo kita bersenang-senang. Ayo minum. Kak Shen Miao, kamu sudah terlalu banyak minum. Sebaiknya kamu istirahat saja. Qiuya, pulang dulu ya. Kak Shen Miao, nakal. Apa yang kamu lakukan? Bajunya belum dikembalikan. Mau pulang bagaimana? Tuan Sen, 10 villa yang Anda beli sudah selesai dibereskan. Siap dihuni kapan saja. Bagus. Kak Shen Miao, kamu sudah membeli begitu banyak. Bisakah kamu memberiku 1 villa? Qiuya ini sudah menjadi milikmu seutuhnya. Itu tergantung bagaimana sikapmu. Nakal. Qiuya pasti tidak akan mengecewakanmu, Kak. Ayo, Qiu, ya ajak kamu belanja gila-gilaan. Anggap saja ini sebagai bayaran untuk usahamu. Kak Shen Miao, kamu baik sekali. Tuan Wang, ini adalah villa yang dihasilkan putri saya. Apakah ini pantas untuk Tuan Wang? Lumayanlah, namun masih kalah sedikit dibandingkan dengan milikku. Kakak Shen Miao, Qiuya akan mengambil tasku dulu, lalu kita pergi melihat mobil. Ayah, Ibu, kenapa kalian datang? Tentu saja untuk urusan pernikahanmu. Ini adalah tuan dari keluarga Wang. Dia adalah orang yang ayah carikan untuk kencan butamu. Bagus. Memang cantik, putra yang lahir darimu. Pasti tidak akan kekurangan ketampanan.
Ayah ibu, apa yang kalian lakukan? Kia sudah punya orang yang kucintai, kalian tidak perlu khawatir. Omong kosong apa yang kau katakan. Ayah dan ibu juga melakukan ini demi kebaikanmu. Tuan Wang, dia adalah putra dari penguasa properti di kota Jiang. Kau harus memanfaatkannya dengan baik. Bu, Shen Miao juga tidak kekurangan uang. Mengapa kau tidak mau mendengarkan nasihat? Tuan Wang jauh lebih kaya daripada Shen Miao. Dia bahkan sudah bilang, villa ini tidak sebesar miliknya. Orang terkaya di kota Jiang aku memang tidak bisa menandingi. Namun orang kaya baru yang miskin sepertimu juga tidak bisa dibandingkan dengan tuan muda ini. Jika Tuan Wang benar-benar lebih kaya daripada Shen Miao, Kia harus memikirkannya baik-baik mana yang harus kupilih. Kakak Shen Miao, Kia tiba-tiba teringat, Kia ada urusan sedikit untuk siaran langsung malam ini. Bagaimana kalau kita bertemu lain waktu saja? Kau yakin bukan mencari tempat dengan Tuan Wang ini untuk memupuk perasaan dan berkomunikasi lebih dalam? Tentu saja tidak, Kakak Shen Miao. Kia hanya ingin siaran langsungku berjalan lancar. Betul. Shen Miao, kau juga tidak mau siaran langsung Kiuya. Mengalami masalah kan? Kiuya peringatkan kau, segala sesuatu yang kau miliki sekarang adalah pemberian dariku. Jika kau melupakan kebaikan, kau tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Oh. Mengeluarkan sedikit uang rendahan, sudah merasa tertekan? Cih. Dasar orang kaya baru, sungguh berhati sempit ya. Tepat sekali. Mana bisa dibandingkan dengan Tuan Wang? Kiuya, Tuan Wang dengar kau mau beli mobil. Dia langsung membelikan mobil mewah dan mengendarainya kemari. Lihatlah. Tuan Wang, mobil ini pasti harganya sangat mahal, kan? Tidak banyak. Hanya 10 juta rupiah. Itu bahkan tidak sebanyak uang receh rumahku. Dengar tidak? Dia membelinya tunai. Ya ampun, ini mobil mewah edisi terbatas. Tuan Wang bisa membelinya tunai. Jika bukan orang kaya sejati, mustahil bisa melakukannya. Kiuya, saya sangat menghargaimu. Apakah kamu tertarik untuk jalan-jalan dengan kakak? Mobil ini akan jadi milikmu. Tuan Wang, apa tidak enak ya? Saya masih ada tamu di sini. Hei nak, mobil mewah kelas begini, belum pernah lihat kan? Saya sedang senang, saya bisa ajak kamu, biar kamu bawakan tas untuk Kiuya. Benda murahan apa yang berani parkir di depan rumahku? Kau. Lumayan kuat juga ya. Entah, apa kau tahan kalau kena batu? Shen Miao, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang kulakukan? Ada mobil rongsokan parkir di depan rumahku dan tidak ada yang memindahkannya. Tentu saja, aku akan menghancurkannya. Dasar orang kaya baru, aku peringatkan padamu. Jika kau berani menghancurkannya, meskipun kau korbankan beberapa rumah bobrok ini, itu tidak akan cukup untuk membayarnya. Hanya mobil rongsokan saja? Bagiku menghancurkannya, justru sebuah kehormatan baginya. Mobilku ini bernilai 5 miliar rupiah penuh. Kau salah tempat untuk berlagak hebat. Cepat ganti rugi. Mobil rongsokan, tentu saja aku bisa menggantinya. Kebetulan, aku juga ingin membeli mobil. Halo? Tuan Shen, apakah ada yang bisa saya bantu dengan panggilan ini? Bawa semua mobil mewah terbaik dari perusahaan mobil kalian, bawa kemari semuanya. Aku akan mengambil semuanya. Baik, Tuan Shen. Mohon tunggu sebentar, kami akan segera tiba. Kalau begitu, kita tunggu saja. Tunggu apaan? Kau orang kaya baru yang menjijikan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa setelah punya sedikit uang, kau bisa melakukan apa saja sesukamu? Hanya karena mobil rongsokanmu dihancurkan, kau sudah panik begini? Sepertinya Tuan Wang ini banyak basa-basi saja, ya? Kurasa di otakmu itu baru terisi penuh dengan air. Kalau hari ini kau tidak mengganti rugi, aku pasti akan membuatmu mendekam di penjara. Lihat.
Kakak Shen Miao, semua ini kamu yang beli. Memangnya kenapa? Omong kosong. Ini semua adalah mobil mewah edisi terbatas. Nilai setiap mobil setidaknya Rp20.000. Jika semua ini dijumlahkan, hampir Rp200.000. Bahkan keluarga Wang tidak bisa mengeluarkan uang tunai sebanyak ini sekaligus dengan arus kas sebesar ini. Kamu seorang orang kaya baru yang bau, mana mungkin mampu membelinya? Keluarga Wang tidak mampu membelinya, bukan berarti aku tidak mampu. Pali dari perusahaan mobil Kota Jiang. Pali, kenapa Anda datang sendiri? Tuan Shen, mobil mewah yang Anda minta sudah tiba. Apakah Anda puas? Sudah, ini saja. Cukup? Uang tunai Rp200.000. Ini adalah uang yang legendaris dengan pecahan super besar. Dan ada beberapa lembar lagi. Dia benar-benar konglomerat kelas atas. Gawat. Cukup. Tuan Shen benar-benar rendah hati dan tidak pamer. Sekali bertransaksi, langsung dengan nominal sebesar ini. Saya benar-benar merasa sangat terhormat. Kalau begitu, semoga kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Pak Li tadi memanggilmu apa? Tuan Shen. Kamu adalah seorang Taipan? Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana Tuan Shen bisa punya pecahan uang super legendaris banyak itu? Kia, hancurkan satu mobilmu, lalu aku ganti satu mobilmu. Cukup tidak? Cukup. Tuan Shen, cukup. Cukup? Kenapa aku merasa belum cukup? Mungkin perlu tanah keluarga Wang milikmu, baru cukup kubeli untuk parkir. Tuan Shen yang kaya raya. Ya, saya memang tidak tahu diri. Anda berjiwa besar, ampuni saya. Semua ini memang kesalahan saya sendiri. Apa perlu saya antar kamu pulang untuk bertemu bos properti itu? Aduh, tidak perlu. Kalau begitu, cepat pergi dari sini. Nak Shen, apakah semua ini kamu beli untuk Qiuya? Mana mungkin? Dewi Qiuya begitu hebat, pasti bisa menemukan pria yang jauh lebih kaya. Mobil ini kurang bagus, kan? Kakak Shen Miao, lihat apa yang kalian lakukan. Nak, kami salah. Kamu harus pegang dia baik-baik. Kakak Shen Miao, tunggu aku. Dewi Qiuya begitu hebat. Pria kaya itu mudah ditemukan di mana saja. Apa aku masih perlu menunggumu? Kakak Shen Miao, Kia salah. Hanya ada kakak di hatiku. Mengenai Tuan Wang dan mereka, semua itu yang dikatakan oleh orang tuaku tidak ada hubungannya denganku. Kakak Shen Miao, kamu akan memaafkanku, kan? Kakak Shen Miao, Kia sebentar lagi ulang tahun. Mau mengundang Kakak Shen Miao untuk datang ke pesta ulang tahun Qiuya. Kakak akan datang, kan? Kakak Shen Miao? Datang. Tapi ingat, semua yang kamu miliki sekarang, Kia yang memberikannya padamu. Hai. Kak Shen Miao, kedatanganmu adalah hal terbaik bagi Qiuya. Kak Shen Miao, aku dan Dewi Qiuya, siapa yang lebih cantik? Sudah, katakan saja apa maumu. Kak Shen Miao, kamu tidak boleh pilih kasih. Aku juga ingin roket super memenuhi layar. Itu tergantung, apa untungnya bagiku? Qiuya jamin Kak Shen Miao akan puas. Baiklah, kita siapkan kuenya dulu. Ayo pergi. Rasanya jadi orang kaya benar-benar menyenangkan. Kak Shen Miao, gawat, Kia sedang bertengkar dengan seseorang. Dua perempuan jahat ini, entah dari mana mereka datang, tadi hampir mendorongku ke kolam renang. Semuanya, cepat bantu aku menilai. Omong kosong, kamu jelas-jelas menuduh orang lain atas kesalahanmu sendiri. Jelas-jelas kamu yang tidak suka dengan Qian-Qian dan ingin mendorong Qian-Qian ke air. Kak Shen Miao, mereka berdua, kamu harus membela Qiuya.
Kenapa kamu di sini? Kamu kenapa ada di sini? Kak Shen Miao, perempuan ini tadi hampir saja mendorongku ke dalam air, kamu harus membelaku. Bohong, jelas-jelas kamu yang mau mendorong Kian. Ada begitu banyak orang di sini, coba tanyakan pada mereka siapa yang mengatakan kebenaran. Dewi Qiu, ya benar. Jelas-jelas dua perempuan ini iri pada Dewi Qiu ya, dan ingin mendorongnya. Kalian. Aku tidak. Kelihatannya kamu memang punya niat buruk, sengaja memakai pakaian yang sama persis dengan Qiu. Ya kami, orang yang tidak tahu, bisa mengira kamu pemeran utamanya. Benarkah begitu? Bukan begitu. Sudahlah, tidak perlu membuat Kak Shen Miao sulit. Masalah ini memang salahku. Aku minta maaf padamu. Kian, kamu tidak salah. Kenapa kamu? Tidak apa-apa. Hanya meminta maaf saja, tidak akan membuatku rugi. Nona Qiu ya, aku sudah meminta maaf. Bolehkah aku pergi sekarang? Berhenti. Kamu sudah mencuri semua perhatianku, lalu kamu berpikir bisa pergi begitu saja? Mana ada hal yang seenak itu? Lalu, kamu mau apa lagi? Hari ini pesta ulang tahunku, aku adalah tokoh utamanya. Tetapi kamu mengenakan pakaian yang sama persis denganku. Dan mencuri semua perhatian, aku benar-benar tidak suka. Kamu boleh pergi, lepaskan pakaianmu, baru aku akan membiarkanmu pergi. Lepaskan baru bisa pergi. Apa katamu? Kau benar-benar gila. Kian, jangan hiraukan dia. Ayo kita pergi. Hentikan mereka. Qiu, ya apa maksudmu? Kami sudah tidak mempermasalahkan kebenaran dan sudah minta maaf kepadamu. Kau masih saja mendesak seperti ini. Sampai kapan? Kak Shen Miao di pesta hari ini. Akulah bintang utamanya. Dia hanya seorang influencer kecil, memakai baju yang sama persis denganku, dan bahkan mendorongku ke air. Kak Shen Miao, ini sama saja dengan mempermalukan Anda. Betul, Kak Shen Miao. Jika perempuan jahat ini tidak dihukum, mereka tidak akan menyesal. Kami memang tidak salah. Jika kalian terus memaksa dan mengancam kami akan lapor polisi. Mau coba? Silakan lapor. Lagi pula, kami tidak melakukan apa-apa, paling-paling hanya memberi sedikit pelajaran. Kau. Karena kau tidak mau. Kalau begitu, aku akan membantumu. Para saudari, biarkan mereka tahu siapa tuan rumahnya dan siapa tamunya. Jangan mendekat. Kak Shen Miao, bisakah Anda menolongku? Berani-beraninya mengganggu Qiu. Ya, lihat saja, aku akan melucuti pakaianmu. Benar, bukankah dia ingin terkenal? Ambil saja 2 foto vulgar lagi, biarkan dia jadi terkenal. Jangan. Jangan. Hentikan. Kamu mau apa? Kakak Shen Miao, perempuan jalak. Kakak Shen Miao juga bisa kamu panggil? Jangan kira kamu pura-pura menyedihkan. Kakak Shen Miao akan memaafkanmu. Kakak Shen Miao hanya akan mendengarkan kami. Lepaskan. Kamu dengarkan? Kakak Shen Miao milikku, dia hanya akan membelaku. Kamu hanya seorang influencer kecil, pura-pura lemah juga tidak ada gunanya. Apa kamu ini laki-laki atau bukan? Kian hanya mengenakan satu pakaian saja. Sebagai seorang pria, apa kamu tega berbuat kasar pada gadis? Memang kenapa? Kakak Shen Miao adalah orang terkaya di kota Jiang. Kalian berdua kalau tidak menuruti dia, hati-hati kalian tidak akan punya tempat tinggal di kota Jiang. Kamu. Sudahlah, aku akan melepaskannya. Hanya seorang influencer kecil, berani-beraninya berpakaian sama sepertiku, aku akan membuatmu hancur dan tercemar. Aku menyuruhmu yang melepaskan. Kakak Shen Miao, Anda pasti salah kan? Benar, bukankah seharusnya influencer kecil ini yang disuruh buka baju? Kau menyuruh wanitaku buka baju? Kakak Shen Miao, Anda bilang dia wanita Anda, lalu saya ini apa? Kau? Bukankah kau hanya seorang penghibur yang kupelihara? Maaf membuatmu terkejut. Aku baik-baik saja. Hanya seorang penghibur rendahan, berani-beraninya melawan tuannya. Sudah berbuat salah, sudah memukul orang, maka harus bertanggung jawab. Tampar pipimu sendiri 2 kali. Lakukan. Sudahlah, Kakak Shen Miao.
lepaskan saja dia. Aku juga tidak apa-apa. Mana bisa begitu? Beberapa orang jika tidak diberi pelajaran, mereka tidak akan tahu batasannya. Kau tadi menyuruh nyonyamu melepas pakaian. Bagus. Sekarang kau lepas pakaian, biar kulihat. Kak Shen Miao, bagaimanapun juga, Qi Yuya adalah streamer besar yang terkenal. Hari ini adalah ulang tahun Q ya. Kau menyuruhnya di depan kalangan influencer untuk melepas pakaiannya. Bukankah itu keterlaluan? Terkenal? Jika bukan karena aku, ayah masnya, sampai sekarang dia hanyalah seorang streamer kecil yang tidak dikenal. Hanya seorang artis, berani-beraninya berpakaian sama dengan tuannya. Apa kau tidak tahu diri? Lepaskan. Kak Shen Miao, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku tidak mengenali Nyonya. Tolong lepaskan aku. Jika kau mau, nanti malam. Aku tidak punya kesabaran untuk itu. Jangan lupa, semua yang kau miliki sekarang adalah pemberian dariku. Aku hanya akan berhitung sampai 3. 3. 2. Aku akan melepasnya. Begitu baru manis? Baiklah semuanya. Mengapa kalian semua bermuram durja? Lanjutkan musiknya, lanjutkan menari. Semua bergembira. Siapapun yang bisa meramaikan suasana, aku akan memberinya 1. Kak Shen, kau sangat dermawan. Kak Shen dermawan, ayo bergembira. Semuanya, kau hebat. Ayo bergembira. Kak Shen dermawan. Kak Shen memang luar biasa. Ayo bergembira, ayo bergembira. Kakak Shen Miao, jangan begini. Jangan begini bagaimana? Bukankah kau selalu ingin? Aku menginginkanmu. Aku sekarang menuruti keinginanmu. Kakak Shen Miao, kau berubah. Aku tidak mengenalimu lagi. Bukankah aku selalu seperti ini? Atau jangan-jangan kau hanya memanfaatkanku? Jangan lupa, jika tanpaku, kau pasti masih mencari investor untuk gymmu. Tidak? Mungkin kau sudah lama dikendalikan oleh Kinso dan menjadi boneka Kinsho. Apakah aku tidak bisa membantu Kakak Shen Miao untuk menghentikan kendali penyihir itu? Kian, cepat pergi. Aku hampir tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Tidak bisa, Kakak Shen Miao. Jika kau melepaskan diri dari kendali secara paksa, kau akan terbakar oleh gairah yang tak tertahankan. Makanya aku menyuruhmu cepat pergi. Aku menyuruhmu pergi. Dengar tidak? Pergi. Pergi. Katakan. Kakak Shen Miao, gawat. Kinsho memaksa semua penyiar besar di kota Jiang untuk menandatangani kontrak perbudakan. Tujuan kalian datang ke sini, pasti kalian semua sudah tahu. Lihat baik-baik kontrak yang ada di tangan kalian. Kalau tidak ada masalah, tanda tangani. Aduh, jangan bergerak. Tidak mungkin. Kami bukan burung dalam sangkar peliharaanmu. Beraninya kamu memaksa kami melakukan ini? Aku sangat menghargai keberanianmu. Kalian mau apa? Lepaskan, cepat lepaskan. Aku ini orang yang sangat baik. Jika kalian tidak mau, maka aku akan meminta orang-orangku mengusir kalian keluar dan kemudian memboikot kalian. Sesederhana itu. Mari kita bicara baik-baik. Tanda tangani kontrak ini, aku jamin kalian akan hidup berkecukupan. Iya. Apakah Kakak Shen Miao akan datang? Pasti dia akan datang. Baiklah. Aku akan memberi kalian kesempatan terakhir. Siapa yang menolak? Jika tidak ada... Kia menolak.
Shen Miao. Ini adalah Qin Media. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tentu saja datang untuk menyuarakan para dewi internet yang tidak bersalah ini, menolak klausul sepihakmu, dasar bajingan. Shen Miao, apa kamu benar-benar menganggap dirimu penting? Ini adalah wilayahku. Qin, kamu orang luar, apa hakmu ikut campur? Selagi aku masih berbaik hati, cepat enyah. Jika tidak, aku akan membuatmu di kota Jiang, tidak punya tempat berpijak. Apa yang kamu katakan benar? Memang orang luar tidak punya hak. Oleh karena itu, hari ini aku datang secara resmi untuk memberitahumu, Qin Group secara resmi berganti nama menjadi Grup Shen. Ini benar-benar hal yang pernah aku dengar lelucon paling lucu. Shen Miao, kau benar-benar berpikir bahwa dengan sedikit uang yang dimiliki orang kaya baru itu, kau bisa berbuat sesuka hati? Qiuya beritahu kau, nilai pasar perusahaan Qin saat ini mencapai 15.000 juta. Tuan Qin, menurutku dia pasti sudah gila, berani membandingkan kekayaan dengan Anda. Hei kau, yang bermarga Shen, dengan kekayaanmu yang menyedihkan itu, meski kau habiskan semua, tidak akan menimbulkan dampak apapun. Benarkah? Tapi mengapa para pemegang saham grup Qin sangat bersedia mengalihkan saham mereka kepadaku? Omong kosong, satu lembar saham grup Qin harganya Rp100.000. Mana mungkin mereka memberikannya kepadamu? Apa boleh buat? Sekarang aku sangat kaya raya. Ini sama sekali tidak mungkin. Begitu mereka mendengar, aku adalah orang terkaya di kota Jiang, mereka semua berebut memberikan saham kepadaku. Sekarang, aku memiliki 70% saham grup Qin, pemegang saham terbesar. Tidak mungkin. Qin Shou, justru kau telah melakukan banyak kejahatan, tidak melaksanakan tugasmu sebagai pemangku jabatan, sama sekali tidak pantas menjadi pemegang saham grup Qin. Sekarang, sebagai pemegang saham terbesar, aku mencabut sahammu dan memecat statusmu sebagai pemegang saham. Qin Shou, kau menerima suap, bersekongkol dengan Tian-Tian, secara ilegal menahan dan menyiksa orang lain. Sekarang kau ditangkap sesuai hukum, bawa dia. Jangan, Shen Miao, tolong aku. Lepaskan aku. Shen Miao, tunggu pembalasanku. Aku pasti akan kembali. Qiuya, bagus sekali. Akhirnya kami tidak perlu lagi merasakan eksploitasi dari Qin Shou. Kakak Shen Miao, kamu hebat. Kalian memang tidak perlu menandatangani kontrak dengan grup Qin lagi, tapi grup Shen masih menunggu kalian menghasilkan uang. Kakak Shen Miao, kau. Maksudnya apa? Sekarang orang terkaya, kalian semua harus menurutiku. Kalau tidak, Tanda tangan. Kami semua tanda tangan. nah, baru anak manis. Semua mendekat. Kalian semua milikku. Orang terkaya, penguasa dunia ini. Kepalaku sakit sekali. Kemari, semua kemari. Datang padaku. Orang terkaya, punya banyak uang, bisa membeli segalanya. Tapi kenapa sudah sekaya ini, tapi masih merasa kehilangan sesuatu? Tidak. Bukankah uang bukan segalanya? Bukankah uang bukan segalanya? Kalian semua harus tunduk padaku. Kenapa kau tertawa? Shen Miao, uang bukan segalanya.
Setidaknya uang tidak bisa membeli kembali niat awalmu. Niat awal? Apa niat awalku? Anak muda yang baik, kasihanilah kami. Beri kami makanan, lapar sekali. Ambil saja semuanya. Sedikit bantuan pun berarti. Awalnya kupikir aku menguasai uang. Tidak kusangka pada akhirnya menjadi budak uang. Itu kau. Kau sengaja menjebakku ke dalam kegelapan. Air bisa membawamu ke puncak kejayaan, namun juga bisa menjerumuskanmu ke dalam jurang. Aku hanya membangkitkan keserakahanmu. Yang benar-benar tidak bisa mengendalikan diri adalah dirimu sendiri, ya? Lalu kenapa? Aku punya uang, aku punya banyak uang. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Kasihan Kian-Kian, sampai sekarang, dia masih berdoa agar kau bisa sadar. Sepertinya, pada akhirnya dialah yang salah menilai. Kian? Kian? Kak Shen Miao, itu kau, wajah dan pakaianmu. Kenapa basah semua? Kak Shen Miao, temani aku sebentar saja ya. Bukankah kau memintaku menjadi pelatih pribadimu? Tentu saja, aku harus mengajarimu secara langsung. Atau, kau mau memilikiku saja? Sudah kubilang pergi. Pergi. Kia bertanggung jawab atas kejahatan, dia bertanggung jawab atas kebaikan. Sayang sekali, pada akhirnya kaulah yang mengusirnya sendiri. Maafkan aku Kian. Aku melupakan jati diriku. Tempat ini pada awalnya dirancang khusus untukmu sebagai ruang devaluasi. Sayang sekali, kau sendiri yang tidak menghargainya. Ya, tadinya ingin membawamu kembali ke neraka. Tapi kasihan gadis kecil Yun Kian itu. Sampai sekarang dia masih mendoakanmu. Sudahlah, aku ampuni nyawamu. Kian. Mungkinkah semua ini hanya mimpi? Maafkan aku Kian. Aku telah kehilangan tujuan awalku, dan akhirnya menjadi budak uang. Kak Shen Miao. Kian. Kak Shen Miao, kau kenapa? Kian. Berapa harga rumah sekarang? Coba tebak.